Halo semuanya, perkenalkan aku Atia Nuharatifah dari Sistem Informasi Reguler 3C Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya. Jadi, kali ini aku akan membahas salah satu isu penting dalam dunia teknologi modern, yaitu teori kesenjangan digital atau Digital Divide Theory. Dan jadi di dalam era di mana hampir segalanya terhubung secara online, masih ada banyak loh orang yang tidak memiliki akses yang setara terhadap teknologi ini. Nah, apa itu kesenjangan digital? Bagaimana berdampak pada kehidupan kita dan apa sih yang bisa kita lakukan? Oke, di sini aku akan bahas lebih lanjut mengenai teori tersebut. Oke, kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian dan konsep teoritis kesenjangan digital. Jadi, secara sederhana, kesenjangan digital mengacu pada perbedaan antara individu atau kelompok yang memiliki akses ke teknologi informasi dan komunikasi, terutama di internet, dan mereka yang tidak memiliki akses ke teknologi informasi dan komunikasi. Nah, ini bukan hanya soal kepemilikan perangkat seperti komputer ataupun ponsel, tetapi juga ini tentang kualitas akses seperti kecepatan internet dan harga layanannya, serta kemampuan individu dalam memanfaatkan teknologi secara produktif. Kesenjangan ini tidak hanya terjadi di antar negara loh, tetapi juga di dalam satu negara itu sendiri. Di negara-negara berkembang seperti di Indonesia, ada kesenjangan antara penduduk perkotaan dan perdesaan. Di perkotaan, orang memiliki lebih banyak pilihan layanan internet cepat, sementara di pedesaan aksesnya bisa sangat terbatas atau bahkan tidak ada sama sekali nih. Nah, teori kesenjangan digital awalnya hanya berfokus pada akses teknologi. Namun, seiringnya waktu, fokusnya telah bergeser ke kesenjangan dalam keterampilan digital dan kapasitas untuk menggunakan teknologi dengan cara yang mendukung peningkatan kualitas hidup. Jadi, secara teori, kesenjangan digital dapat dibagi menjadi beberapa lapisan. Yang pertama, kesenjangan akses yang mencakup ketersediaan infrastruktur teknologi seperti jaringan internet. Lalu yang kedua, kesenjangan keterampilan yang merujuk pada kemampuan untuk menggunakan teknologi secara efektif. Yang ketiga, kesenjangan hasil yang mengukur bagaimana penggunaan teknologi itu dapat mempengaruhi peluang ekonomi dan sosial seseorang. Orang yang memiliki akses dan keterampilan lebih baik cenderung mendapatkan hasil yang lebih baik dalam hal pendidikan, pekerjaan, dan kesejahteraan secara keseluruhan. Oke, kita masuk pada contoh nyata kesenjangan digital. Di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia nih, perbedaan akses antara masyarakat perkotaan dan perdesaan masih sangat mencolok. Menurut data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJII, sekitar 50% wilayah perdesaan di Indonesia masih mengalami kendala akses internet. Hal ini berdampak besar terutama selama pandemi COVID-19, di mana banyak siswa di pedesaan tidak bisa mengikuti pembelajaran jarak jauh karena kurangnya akses internet dan perangkat teknologi. Jadi kondisi ini menciptakan kesenjangan dalam pendidikan, di mana siswa yang tinggal di kota besar dapat melanjutkan pelajaran daring tanpa banyak hambatan, sementara mereka yang tinggal di daerah terpencil tertinggal dalam pembelajaran karena keterbatasannya teknologi. Oke, sekarang mari kita analisis secara kritis bagaimana kesenjangan digital mempengaruhi masyarakat di dalam berbagai aspek kehidupannya. Nah, kita dapat ambil salah satu dampak paling nyata dari kesenjangan digital adalah di sektor pendidikan. Contohnya kemarin, selama pandemi COVID-19, sekolah-sekolah di seluruh dunia terpaksa beralih ke pembelajaran daring. Namun, tidak semua siswa memiliki akses yang memadai ke internet atau perangkat yang diperlukan. Contohnya di Indonesia nih, misalnya banyak siswa di daerah pedesaan yang tidak mengikuti pembelajaran secara efektif karena keterbatasan infrastruktur internet dan ketersediaan perangkatnya.
Hal ini menciptakan ketimpangan dalam hasil pendidikan, di mana siswa di daerah perkotaan lebih mudah beradaptasi dan terus mendapatkan pendidikan berkualitas, sementara siswa di daerah terpencil tertinggal jauh. Nah, selain pendidikan, kesenjangan digital juga mempengaruhi ekonomi dan kesempatan kerja nih. Jadi, di era digital seperti sekarang, keterampilan teknologi menjadi salah satu kualifikasi penting dalam pasar kerja. Perusahaan-perusahaan kini lebih banyak memanfaatkan teknologi seperti AI, analitik data, otomasi, dan meningkatkan efisiensi. Mereka yang tidak memiliki akses atau keterampilan digital memadai akan semakin sulit bersaing di pasar kerja loh. Hal ini menciptakan siklus ketidaksetaraan di mana individu yang sudah dipinggirkan secara ekonomi dan sosial akan semakin sulit untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Jadi secara kritis nih, solusi untuk kesenjangan digital harus lebih komprehensif. Tentu ini bukan hanya tentang membangun infrastruktur, tetapi juga tentang memastikan bahwa semua lapisan masyarakat memiliki keterampilan yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam ekonomi digital. Tanpa pendekatan yang lebih luas, kesenjangan ini tidak hanya akan terus ada, tetapi bisa semakin melebar, terutama dalam perkembangan teknologi yang semakin cepat. Oke, kita masuk pada kesimpulannya. Kesenjangan digital adalah tantangan terbesar yang harus dihadapi di era modern saat ini. Ketika teknologi terus berkembang dan semakin mempengaruhi berbagai aspek kehidupan kita, penting untuk diingat bahwa tidak semua orang memiliki akses yang sama atau kemampuan yang memadai untuk memanfaatkan teknologi tersebut. Dampaknya bukan hanya soal ketimpangan dalam hal akses informasi, tetapi juga berpengaruh dalam pendidikan, ekonomi, dan peluang kerja. Orang-orang yang tidak dapat mengakses atau menggunakan teknologi dengan baik beresiko tertinggal lebih jauh dalam berbagai aspek kehidupan. Oke, terima kasih telah menonton video saya. Semoga materi yang telah saya sampaikan tadi bermanfaat untuk kalian semua. Bye-bye, sampai jumpa lagi.